Di sini kami akan memaparkan mengenai materi Sales and Operation Planning. Yuk, kita simak penjelasannya. A few moments later. Nah, apa sih Sales and Operation Planning itu? Sales and Operation Planning ialah suatu proses perencanaan terintegrasi guna menyelaraskan antara permintaan atau sales dengan penawaran atau supply serta perencanaan keuangan, di mana SOP ini biasanya dilaksanakan bulanan, tetapi bisa juga dilaksanakan secara tahunan atau kuartalan. Pada prosesnya, SOP ini melibatkan banyak departemen, di antaranya Departemen Penjualan, Marketing, Produksi, Keuangan, serta Logistik. Tujuan Sales and Operation Planning. Apaan tuh? Tujuannya yaitu memastikan bahwa perusahaan selalu cukup dalam memiliki sumber daya, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan kapasitas produksi yang dibutuhkan untuk membuat produk atau layanan yang diperlukan oleh pelanggan. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat dengan baik menghasilkan keuntungan secara konsisten. Input, proses, output yang dihasilkan Sales and Operation Planning. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang input, yang dimana input ini ada beberapa departemen perusahaan. Langkah-langkahnya antara lain yang pertama itu ada penjualan, yang dimana penjualan itu perkiraan penjualan, backlog pesanan, dan tren pasar. Yang kedua itu ada operasi, kapasitas produk, persediaan, dan lead time. Yang ketiga itu ada keuangan, anggaran biaya, dan laba. Yang keempat itu ada pemasaran, yaitu kampanye pemasaran yang direncanakan dan promosi produk. Terus yang kelima itu ada rantai pasokan, yang dimana ketersediaan bahan baku, jadwal pengiriman, dan risiko gangguan pasokan. Yang terakhir itu ada proses. Selanjutnya yaitu lanjut ke proses Sales and Operation, yang terdiri antara lain yang pertama itu ada mengumpulkan dan menganalisis data input. Yang kedua itu ada membuat perkiraan permintaan dan penawaran. Yang ketiga itu ada menyusun rencana penjualan dan operasi. Terus lanjut ada yang poin keempat itu ada menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Yang kelima itu ada mengidentifikasi dan mengatasi risiko. Yang keenam itu ada membuat rencana aksi. Selanjutnya itu ada output yang dimana langkah-langkahnya antara lain itu output dari Sales dan Operation, yaitu rencana penjualan dan operasi yang terintegrasi yang mencakup. Yang kedua itu perkiraan penjualan. Yang ketiga itu jadwal produksi. Yang keempat itu ada rencana persediaan. Yang kelima itu ada rencana keuangan. Yang keenam itu ada rencana rantai pasokan. Yang ketujuh itu ada rencana konsistensi untuk mengatasi risiko. Di sini saya akan membahas mengenai SOP, hubungan SOP dengan rencana produksi. Jadi hubungan SOP dengan rencana produksi itu SOP ini merupakan proses perencanaan yang mengintegrasikan penjualan dengan operasi, produksi, dan distribusinya. Dan rencana produksi ini merupakan bagian dari SOP-nya yang berkaitan dengan perencanaan produksi. Dan itu yang saya pahami. Kemudian faktor jika SOP ini tidak dilakukan oleh suatu perusahaan, yang pertama pasti akan kekurangan stok dan juga kebanjiran suatu persediaan. Kemudian inefisiensi produksi, kemudian juga adanya tidak optimalnya penggunaan sumber daya manusianya ataupun sumber daya lainnya. Kemudian kesulitan untuk mengantisipasi perubahannya, dan terjadi kerugian keuangan. Mungkin segitu yang bisa saya pahami mengenai hubungan SOP dan rencana produksi. Dan terakhir, faktor jika SOP ini tidak dilakukan oleh suatu perusahaan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.